Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Jumpa lagi dengan Miss ini nih ya. Yang pasti kita akan belajar bahasa Indonesia. Kali ini Miss ini akan menjelaskan tentang penggunaan tanda baca titik dua dan tanda baca koma. Nah, alhamdulillah ini adalah materi terakhir pada semester 1 ya. Nah, berikut ini Miss ini akan menyajikan PowerPoint tentang pemakaian tanda baca titik dua dan tanda baca hubung. Selamat menyaksikan. Tanda baca titik dua dan tanda baca hubung. Fungsi tanda baca titik dua. Fungsi tanda baca titik dua yang pertama adalah digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contoh, Bibi membeli berbagai perlengkapan kebersihan titik dua, sapu, lapel, kemoceng, kanebo, dan serok sampah. Titik dua disertakan sebelum macam-macam perlengkapan kebersihan disebutkan. Silakan anak-anak mengamati contoh dengan teliti dan lihat dengan benar letak tanda baca titik dua. Fungsi yang kedua adalah digunakan sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan penguraian atau perincian. Contoh, ketua kelas titik dua Zaki, wakil titik dua Dita. Biasanya bisa kita lihat pada susunan struktur kelas atau bagan struktur yang lainnya. Silahkan anak-anak mengamati contoh ya. Mudah sekali kan anak-anak? Fungsi yang ketiga adalah digunakan dalam naskah drama atau lakon sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam sebuah percakapan. Contoh, serigala titik dua, kamu akan jadi santapanku malam ini, titik. Setelah nama tokoh dan dilanjutkan dengan percakapan, maka dibubuhkan tanda titik dua. Amati contoh dengan teliti ya. Fungsi yang keempat adalah digunakan pada A. Jilid atau nomor dan halaman. Biasanya untuk menulis kutipan yang diambil dari sebuah buku. Contoh, kuesioner adalah daftar yang berisi pertanyaan tentang suatu hal. Dalam kurung Sumarjan dan Kuncoroningrat, 1997.263. Pada kutipan itu artinya bahwa pernyataan pengertian dari kuesioner itu diambil dari buku karangan Sumarjan dan Kuncoroningrat pada halaman 63. Amati contoh dengan teliti. Fungsi titik dua berikutnya adalah surah dan ayat dalam kitab suci. Contoh, silahkan dibaca surat Al-Baqarah titik 2 ayat 2 sampai 5. Setiap anak-anak menulis nama surat dalam Al-Quran dan ayatnya, maka dipisahkan dengan tanda baca titik 2. Sedangkan pada ayatnya, maka dibubuhkan tanda baca hubung. Tanda titik 2 juga digunakan untuk menulis judul dan anak judul. Contoh,
Upin dan Ipin. Anak judul Malam Lebaran. Maka ditulis Upin dan Ipin titik 2 Malam Lebaran. Amati contohnya dengan baik ya. Tanda titik 2 juga digunakan untuk menuliskan nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka yang urut dimulai dari nama pengarang, tahun terbit, judul buku, tempat terbit, dan percetakan. Perhatikan pada contoh kota dipisah dengan tanda titik 2. Jakarta titik 2 Gramedia. Nah anak-anak, berikutnya kita akan belajar tentang fungsi tanda baca hubung. Yang pertama, tanda baca hubung dipakai untuk menandai kata yang terpenggal. Perhatikan contoh di bawah ini. Warga harus dapat mengelola sampah rumah mereka. Nah, kata mengelola terpenggal sehingga diberikan tanda baca hubung. Kata dalam kalimat terpenggal biasanya karena halaman yang tidak muat sehingga harus dilanjutkan di bawah kalimat baris yang pertama. Untuk menandakan sebuah kata itu terpenggal, maka diberikan simbol tanda baca hubung. Fungsi yang kedua adalah menyambung kata ulang. Contoh, anak-anak, kupu-kupu, jalan-jalan. Sampah-sampah itu telah diangkut oleh mobil sampah. Setiap kata ulang harus dibubuhkan tanda baca hubung. Fungsi yang ketiga adalah tanda hubung digunakan untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang ditulis dengan angka. Contoh, 12 Juni 2013. Maka dituliskan dengan simbol angka 12 tanda hubung 06 tanda hubung 2013. Fungsi yang keempat, tanda baca hubung digunakan untuk merangkai dengan kata yang berawalan kapital, angka, huruf dan angka dan singkatan. Contoh, tanda hubung Yogyakarta menjadi se-Yogyakarta. Ke diikuti dengan angka 3 menjadi ke tanda hubung 3. 1990 tanda hubung an. KTP tanda hubung mu. S tanda hubung 1. Contoh dalam kalimat, lomba itu diikuti oleh siswa se-Yogyakarta. Contoh kedua, adikku memenangkan juara ketiga pada lomba panjat pinang. Kelima, tanda baca hubung berfungsi untuk merangkai unsur bahasa Indonesia yang digabung dengan bahasa lain seperti bahasa Inggris atau bahasa daerah. Contoh, mengcover, mengupload, disowani. Maka penulisannya adalah setelah awalan dibubuhkan tanda baca hubung lalu disertakan dengan kata baik kata asing maupun kata yang berasal dari bahasa daerah. Contoh, ia pandai sekali mengcover lagu lama. 2. Mama baru mengupload tugasku tadi pagi. Agar lebih jelas, silakan anak-anak memperhatikan contoh kalimatnya ya. Nah anak-anak semua, itu tadi penjelasan Miss Yeni tentang tanda baca titik 2 dan tanda baca hubung. Selamat belajar ya sayang ya. Semangat!
Nah anak-anak, itu tadi penjelasan Miss Yeni tentang penggunaan tanda baca titik dua dan tanda baca hubung. Mudah-mudahan dengan penjelasan tadi anak-anak menjadi semakin paham dengan penggunaan tanda baca yang benar sesuai dengan ejaan yang telah disempurnakan. Nah anak-anakku, berikutnya anak-anak silahkan mengerjakan worksheet terkait tentang tanda baca titik dua dan tanda baca hubung. Untuk pertemuan berikutnya nanti anak-anak mengerjakan soal review dari materi ungkapan, kemudian teks visual, wawancara, dan tanda baca. Nah setelahnya nanti kita akan bertemu di Zoom ya. Nah di Zoom nanti kita akan membahas tentang materi-materi yang kalian belum pahami dan membahas tentang soal review yang sudah kalian kerjakan. Terima kasih anak-anakku semuanya sudah selalu semangat dalam belajar. Bertemu lagi di pertemuan atau materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.